Hai sahabat geothermal, selamat datang di YouTube Geothermal ITB. Hari ini saya akan membahas tentang manfaat atau penggunaan nodal analysis atau biasa disebut sebagai kurva TPR versus IPR atau kepanjangan dari Tubing Performance Relationship versus inflow performance relationship. Nodal analysis itu biasanya digunakan di dunia teknik perminyakan untuk mendesain ukuran tubing yang optimum untuk memproduksikan minyak atau gas. Nah, pada kali ini saya akan membahas bagaimana teori tersebut diaplikasikan di geothermal untuk mendesain ukuran production casing yang optimum, ya, atau untuk mendesain atau untuk memprediksi laju alir fluida casing tertentu. Baik, misalkan saya memiliki sumur panas bumi dengan ukuran casing misalnya 13/3/8. Kemudian laju fluida dari bawah ke permukaan adalah sebesar 20 kg per second dengan tekanan bawah sumur atau PWF itu sebesar 30 bar. Fluida ini kemudian mengalir dari bawah menuju ke permukaan. Asumsikan aliran fluida itu kehilangan tekanannya adalah 10 bar, kemudian tekanan kepala sumur itu dioperasikan pada tekanan 20 bar. Nah, karena kendala tertentu, misalnya sumurnya bermasalah, engineer berusaha untuk melakukan pekerjaan ulang dengan merubah ukuran dari casing sumur tersebut yang awalnya 13/3/8 menjadi 9/8 seperti Anda bisa lihat di ilustrasi berikut ini. Nah, jika dirubah ukuran casing menjadi 9/5/8 sedangkan tekanan kepala sumur diusahakan tetap di 20 bar, maka berapakah besar laju alir yang akan diproduksikan dari sumur yang berukuran 9/5/8? Apakah laju alirnya itu langsung perbandingan dari ukuran casing ataukah seperti apa? Nah, inilah teori dari nodal analysis diperlukan untuk memprediksi laju alir. Nah, langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat atau memprediksi kurva dari inflow performance relationship atau IPR. Sebagai contoh, ketika saya memiliki laju alir 20 kg per second dari bawah ke atas, kehilangan tekanannya adalah 12 bar, sehingga tekanan di bawah sumur, jika tekanan kepala sumurnya adalah 20 bar, maka tekanan PWF-nya adalah tekanan dasar sumur adalah 32 bar. Kemudian ketika laju alirnya turun menjadi 17, maka kehilangan tekanannya pun juga akan turun, yaitu 10 bar. Seperti kita ketahui, jika laju alirnya semakin cepat, maka friksi akan semakin besar, sehingga kehilangan tekanan karena friksi akan semakin besar. Nah, dari tabel ini kemudian saya akan membuat kurva tekanan dasar sumur versus laju alir. Ya, dari data di tabel ini tinggal kita plot ke dalam grafik sehingga dapatlah kurva yang linear, maksud saya sejajar antara tekanan dasar sumur atau PWF dengan Q. Untuk tekanan kepala sumur, sekali lagi untuk tekanan kepala sumur yang sama di 20 bar. Nah,
Pertanyaannya, apakah tabel ini tepat atau sesuai? Ya, tadi kan di reservoir ketika tekanan dasar sumurnya 32 bar, apakah laju alirnya akan 20 bar? Ya, padahal kita ketahui bahwa laju alir di dasar sumur itu dipengaruhi oleh tekanan dasar sumur itu sendiri. Ya, karena laju alir itu adalah fungsi dari perbedaan tekanan antara reservoir dengan tekanan dasar sumur, yang kita kenal umumnya sebagai persamaan Darcy, yang bisa dilihat dari gambar berikut ini atau dari ilustrasi berikut ini. Ya, laju alir Q itu adalah permeability dikali luas area dibagi permeability dibagi dengan jarak, ya, kemudian dikalikan dengan delta pressure antara pressure di reservoir dengan pressure di dasar sumur. Dengan menggunakan persamaan ini, kemudian saya memplot hubungan antara tekanan dasar sumur dengan laju alir. Seperti apakah? Ya, sebagai contoh misalnya dengan hubungan tertentu, ya, sekali lagi ini saya asumsikan atau diasumsikan datanya tekanan dasar reservoir itu adalah 50 bar. Maka misalnya saya memiliki tekanan dasar sumur 40, maka laju alirnya adalah 5 kg per second. Ya. Misalnya saya memiliki tekanan dasar sumur, ini satuannya tekanannya konsisten di bar dan laju alirnya di kilogram per second. Kemudian jika saya memiliki tekanan dasar sumur 35 bar, maka laju alirnya adalah meningkat karena delta P reservoir dengan PWF-nya juga meningkat, maka laju alirnya akan meningkat. Gitu. Nah, kemudian tabel tadi itu akan saya plot ke dalam grafik yang tadi grafik TPR, kalau sekarang adalah kurva IPR. Nah, sehingga titik potong itu disebut sebagai titik nodal pertemuan antara TPR dan IPR, yang itu adalah nilai dari PWF dan laju alir untuk tekanan kepala sumur 20 bar, ya, untuk casing yang baru yaitu 9,5/8. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak.